Pada suatu hari, terjadi badai dahsyat menimpa sebuah kota. Badai tersebut menerbangkan bermacam-macam benda, termasuk robot pintar yang masih berada di dalam kemasan dan sudah siap edar. Dari seluruh kotak berisi robot, hanya satu kotak saja yang berhasil selamat dengan tidak sengaja membawa ia terdampar di sebuah pulau terpencil. Di pulau ini, tidak ada manusia seorang pun dan hanya dihuni oleh berbagai macam jenis hewan. Sekelompok berang-berang mendekati salah satu kotak robot dan tidak sengaja mengaktifkannya. Kita bisa memanggil robot ini sebagai Ross. Ross mengira jika berang-berang adalah majikan barunya. Sesuai dengan instruksi AI yang ada di dalam sistem Ross, menyatakan robot tidak boleh melukai majikannya atau sengaja berdiam diri membiarkan majikannya menjadi celaka. Yang kedua, robot harus mematuhi perintah yang diberikan oleh majikan kecuali bila perintah tersebut bertentangan dengan perintah pertama. Yang ketiga, robot harus melindungi keberadaan dirinya selama perlindungan tersebut dan tidak bertentangan dengan perintah pertama atau perintah kedua. Tetapi dari keberadaan Ross justru membuat sekelompok berang-berang ini ketakutan dan memintanya untuk pergi. Bersamaan dengan itu, sebuah ombak besar mulai datang ke arah Ross. Ia melihat para berang-berang kabur dengan berenang ke dalam laut. Secara tiba-tiba, Ross melihat seekor kepiting yang memanjat tebing. Ia pun mengikuti gerakan kepiting tersebut untuk sampai ke atas. Ross kembali menanyakan hal yang sama pada kepiting. "Apakah kau majikanku?" Namun kepiting tersebut tidak menjawab dan malah disantap oleh burung camar. Tidak berhenti di situ, Ross mulai menelusuri pulau ini. Dan ia selalu menanyakan hal yang serupa setiap kali bertemu dengan hewan demi mendapatkan tugas pertamanya sebagai robot pembantu. Namun, seluruh hewan malah menghindari Ross dan takut dengan kehadirannya. Menyadari mungkin ada yang salah dengan dirinya dan tidak mengerti dengan bahasa hewan di sekitarnya, membuat Ross berinisiatif untuk masuk ke mode pembelajaran. Ross duduk dengan tenang di tengah hutan selama berhari-hari untuk bisa mengetahui pola kehidupan seluruh hewan dan mempelajari setiap bahasa yang mereka ucapkan. Hingga akhirnya, Ross berhasil mengerti bahasa seluruh hewan dan berusaha untuk mendekati mereka kembali. Namun, lagi-lagi Ross tidak mendapatkan perlakuan yang baik. Seluruh hewan menghina dirinya dengan sebutan makhluk tak berkulit, kemudian menghajar dan meninggalkannya seorang diri. Ross yang merasa gagal dan tidak menemukan majikannya, pergi ke atas bukit untuk mengaktifkan pemancarnya untuk balik ke perusahaan tempat ia dibuat, bernama Perusahaan Universal Dynamics. Namun, pemancar yang Ross aktifkan justru membuatnya terkena sambaran petir. Kerusakan sistem yang Ross derita membuat para hewan langsung mengerubungi dan mengambil beberapa bagian tubuhnya. Beruntung, Ross berhasil mendapatkan kembali beberapa bagian tubuh dan mengejar pemancar yang dicuri oleh salah satu musang. Pengajaran yang Ross lakukan membuat seekor beruang terbangun dari tidurnya. Dan kini ia harus menghadapi keganasan dari hewan tersebut hingga terjatuh ke sisi jurang. Akibat serangan barusan membuat tubuh bagian luar Ross mengalami goresan yang cukup dalam dan mengenai inti energi miliknya. Ross juga menyadari kalau ia jatuh tepat di atas seekor angsa yang sedang bertelur hingga membuatnya mati dan memecahkan seluruh telur. Beruntung, Ross berhasil menyelamatkan satu telur angsa, kemudian membawanya ke tempat yang lebih aman. Secara tiba-tiba, telur angsa yang Ross bawa dicuri oleh seekor rubah bernama Fink. Rubah ini memiliki gerakan yang sangat lincah, membuat Ross kewalahan mengejarnya. Akhirnya Ross mendapatkan kembali telur angsa itu. Ross membantu Fink mencabut semua duri landak yang menancap di tubuhnya.
Kemudian membiarkan Fing kabur dengan begitu saja. Bersamaan dengan itu, telur angsa yang di tangan Rose mulai menetas. Dan karena Rose menjadi makhluk yang pertama yang angsa ini lihat, ia pun menganggap jika Rose adalah ibunya. Rose mengira kalau tugasnya menjaga angsa telah selesai, dan sesuai dari protokol yang tertera dari sistemnya, Rose bisa pulang ke pabrik dengan mencari daratan tinggi. Namun Rose nggak mengetahui kalau sesuatu yang ia anggap berakhir merupakan awal bagi si angsa yang menjadikan Rose sebagai ibunya. Angsa terus mengikuti kemanapun Rose pergi, kemudian menghancurkan pemancar di kepalanya. Tidak jauh dari tempatnya berada, Rose melihat induk oposum sedang menggendong anak-anaknya. Rose kemudian menempatkan angsa di atas tubuh induk oposum itu, yang membuat semua anaknya menjadi panik. Induk oposum kemudian menjelaskan bahwa angsa ini telah menganggap Rose sebagai ibunya semenjak ia menetas di hadapan Rose. Rose mengaku tidak memiliki program untuk menjadi ibu. Tugasnya hanya mencari majikan dan menyelesaikan tugas untuk membahagiakan majikannya. Kemudian pulang ke pabrik untuk tugas selanjutnya. Beruntung, induk oposum yang cerdas ini berhasil menciptakan perintah baru untuk Rose agar mau merawatnya. Dan seketika itu juga, Rose menerima tugas tersebut. 3 hal yang induk oposum ajarkan kepada Rose agar bisa merawatnya dengan baik, yaitu angsa ini perlu diberi makan, kemudian diajarkan berenang, dan terakhir diajarkan cara terbang. Karena seluruh angsa akan melakukan imigrasi saat musim gugur atau dia akan mati. Good luck. Goodbye. We like your new baby. Sesuai instruksi yang diberikan, Rose pertama-tama memberikan nama kepada angsa dengan menyebutnya sebagai Brackbill. Rose memberikan Brackbill makan, mengajarinya berenang, kemudian melemparnya ke udara agar bisa terbang. Diam-diam, Fing masih mengikuti Rose dan memperhatikannya, mengajari Brackbill dengan cara yang tidak wajar. Fing mulai menunjukkan diri, lalu memperkenalkan namanya dan mengaku jika ia sangat paham cara mengurus anak angsa. Mendengar hal tersebut membuat Rose meminta Fing agar mau mengajarinya karena ia hanyalah sebuah robot yang diprogram untuk membantu, bukan mengajar. Rupa-rupanya tujuan Fing menerima permintaan Rose adalah untuk keuntungan dirinya sendiri agar ia bisa mendapatkan banyak makanan. Setelah perutnya dipenuhi banyak makanan, barulah ia memberitahu Rose cara mencari cacing yang bisa dimakan oleh Brackbill. Fing kemudian mengajari Rose cara bertahan di pulau ini. Rose tidak harus bertanggung jawab untuk para hewan. Ia cukup membuat dirinya bisa bertahan hidup seperti yang Fing lakukan selama ini. Borrowing his home? He doesn't need to know. Selain itu, untuk bisa bertahan di alam liar, Rose juga membutuhkan tempat tinggal yang besar. Seiring berjalannya waktu, Rose dan Fing berhasil mengasuh Brackbill dengan sangat baik hingga ia tumbuh besar. Brackbill sering bertingkah seperti robot dan seolah-olah sedang memindahi seluruh hewan yang ada di sekitarnya. Hal tersebut pun membuat para hewan merasa terganggu dengan perilaku Brackbill dan tidak ada yang mau berteman dengannya. Meski begitu, Rose dan Fing selalu menyemangati Brackbill dan menghiburnya dengan berbagai cara. Hari ini, Fing mendorong Brackbill ke sungai hingga mempertemukannya dengan sekawanan angsa yang kebetulan dalam perjalanan migrasi. Sayangnya, kehadiran Brackbill tidak disambut dengan baik oleh angsa lain. Mereka menghina kebiasaan tidak wajar Brackbill dan mencapnya sebagai anak monster. Hal inilah yang membuat kawanan angsa tidak mau menerima Brackbill. Ketidakmampuan Brackbill untuk berenang dan terbang dianggap sebagai penghambat. Ditambah warna fisik Brackbill yang berbeda sejak lahir membuat mereka tidak mau menerima keberadaannya. Meski Rose terus meyakinkan kalau Brackbill adalah angsa seperti mereka, tetapi Brackbill bisa mengerti keputusan tersebut. Perkataan kawanan angsa sebelumnya membuat Brackbill mulai bertanya-tanya,
Siapakah aku sebenarnya dan bagaimana aku bisa berbeda dari angsa lain? Dengan tenang, Rose mulai menjelaskan bahwa dirinya bukanlah ibu dari Brackbill. Rose tidak sengaja jatuh ke sarang Brackbill saat masih di dalam telur hingga memecahkan semua telur termasuk membuat induknya mati. Dan Rose sengaja tidak memberitahu Brackbill mengenai kebenarannya karena ia belum mendapatkan waktu yang tepat agar Brackbill bisa mengerti. Tetapi setelah semua kejadian yang menimpa Brackbill sepanjang hidupnya membuat Rose menyesali telah membohonginya. Bagi Brackbill, semua penyesalan Rose sudah terlambat. Seharusnya Brackbill bisa tumbuh dengan baik seperti angsa normal lainnya jika Rose tidak membuat keluarganya mati. Meski hanya sebuah robot, namun perkataan Brackbill barusan telah menyakiti perasaan Rose. Karena layaknya seorang ibu yang membesarkan anaknya, ia merasa sakit mendengar perkataan angsa tersebut. Semenjak kebersamaannya dengan Brackbill dan Fink, perasaan kasih sayang mulai tumbuh dan melekat dalam sistem Rose. Saat keadaan kecewa, Rose kembali ke tempat pertama kali ia terdampar di pulau ini dan mendapatkan buku petunjuk mengenai sistem dirinya serta beberapa potongan dari robot sejenisnya. Dari salah satu potongan robot, Rose mendapatkan rekaman mengenai perusahaan bernama Universal Dynamics yang memberitahu bahwa robot sejenis Rose dan berbagai teknologi canggih lainnya diciptakan untuk melayani juga mempermudah kehidupan manusia. Rose yang merasa gagah pergi ke atas bukit untuk mengaktifkan pemancarnya untuk balik ke perusahaan tempat ia dibuat. Pink berhasil menghentikan niat Rose untuk mengirim sinyal pemancar. Ia memaksa Rose agar mau meyakinkan Brackbill untuk terbang berimigrasi dengan kawanan angsa lainnya. Rose lalu berkata kepada Brackbill, jika ia berhasil terbang dan bermigrasi dengan kawanan angsa, dirinya akan pulang ke perusahaan Universal Dynamics sebagai bentuk tugasnya sudah selesai. Rose mengupayakan segala cara dalam proses pembelajaran ini, termasuk membuat landasan khusus untuk Brackbill. Berkat kebaikan Rose lakukan dan upaya keras yang selama ini ia usahakan, membuat beberapa hewan sangat mengerti perasaannya. Seekor berang-berang yang sebelumnya menghina Rose pun kini ikut membantu dan membuatkan kaki dari kayu untuk Rose. Berkat bantuan tersebut semakin mempermudah Rose dalam melatih Brackbill untuk terbang. Your shape takes more work to fly straight. Secara tiba-tiba, Rose didatangi seekor angsa bijak bernama Longneck. Ia memuji kesabaran dan semangat Rose dalam membesarkan dan melatih Brackbill menjadi angsa yang hebat seperti sekarang. Atas nama kawanannya, Longneck meminta maaf pada Rose karena semua angsa justru mencaci mereka berdua. Longneck meminta Rose agar memaklumi sifat angsa lain sebab mereka dari dulu memiliki kebiasaan dan mulut yang sangat buruk. Longneck menambahkan jika kawanannya akan bermigrasi dalam seminggu ke depan. Jika Brackbill mau bergabung dengan mereka, Brackbill harus bisa menunjukkan kekuatannya. Rose pun berterima kasih kepada Longneck karena sejauh ini dialah satu-satunya angsa yang menunjukkan kebaikannya. Satu minggu telah berlalu. Rose dan Fink mengatur Brackbill masuk ke kawanan angsa untuk melakukan migrasi yang jaraknya ribuan mil. Kebetulan, Longneck menjadi pemimpin dalam migrasi kali ini. Beliau meminta Brackbill berada di dalam barisannya. Sebelum berangkat, Longneck memberikan sedikit motivasi pada Brackbill sebagai angsa yang baru akan melakukan perjalanan migrasi pertamanya. Migrasi ini adalah bentuk hadiah yang Rose berikan pada Brackbill. Longneck meminta Brackbill agar tidak menyesali kecelakaan yang menewaskan keluarganya. Lagi pula, sekarang pun Brackbill telah memiliki keluarga baru yang menyayanginya. Sebelum pergi, Brackbill mengucapkan permintaan maaf pada Rose
atas perkataan menyakitkan yang ia ucapkan sebelumnya. Brackbill juga berterima kasih telah merawatnya selama ini, dan Brackbill berharap bisa bertemu kembali dengan Ross saat ia kembali ke pulau ini. Musim dingin pun tiba. Tugas yang telah selesai mengharuskan Ross kembali ke perusahaannya dan meninggalkan Finn seekor diri. Finn berkata selamat untuk Ross. Namun, hati dan perasaannya justru sebaliknya. Di satu sisi, ia tidak ingin kehilangan sosok Ross yang sudah dianggap sebagai keluarganya sendiri. Tapi di sisi lain, ia tidak bisa memaksa Ross untuk menetap selamanya di pulau ini. Begitu pula dengan hewan lain yang merasa sedih karena Ross harus meninggalkan mereka. Sinyal yang Ross kirim berhasil diterima oleh perusahaan. Sementara itu, kawanan Brackbill menghadapi cuaca yang memaksa mereka harus mencari perlindungan sementara. Dan kebetulan tempat perlindungan tersebut adalah wilayah perusahaan Universal Dynamics. Setelah mendarat, Brackbill bertemu dengan sosok robot yang awalnya ia kira sebagai Ross. Ketika Brackbill mulai mendekati robot, keberadaan Brackbill dan kawanan angsa justru dianggap sebagai hama oleh para robot di pertanian itu. Kepanikan kawanan angsa membuat kekacauan di mana-mana. Bahkan pihak perusahaan harus mengeluarkan robot tempur untuk membinasakan mereka. Lalu, karena Brackbill dianggap sebagai angsa yang paling mengerti dengan para robot, Longneck mempercayakan Brackbill untuk memimpin kawanan angsa demi menghindari setiap serangan. Die! Keep up! Di lain sisi, Finn mendatangi Ross di rumahnya. Tujuan Finn menemukan Ross adalah untuk meminta bantuan untuk menyelamatkan seluruh hewan yang sedang menghadapi musim dingin. Finn menuntun Ross membebaskan mereka semua, karena musim dingin kali ini sangat berbeda. Meski tubuhnya terlihat tidak baik-baik saja, namun Ross tetap memaksakan diri dan menyelamatkan beruang sebagai hewan terakhir. Sayangnya, setelah mengumpulkan seluruh hewan di dalam satu tempat yang sama, hal tersebut justru membuat mereka bertikai karena membenci satu sama lain. Bahkan ada yang saling memangsa. Beruntungnya, Finn berhasil mengendalikan situasi dengan memaksa seluruh hewan agar berdamai atau satu persatu dari mereka mati dalam keadaan membeku. Musim dingin berhasil dilalui oleh Ross dan semua hewan di pulau ini. Hari ini juga kepulangan Brackbill bersama kawanannya. Tetapi ada yang berbeda dari Brackbill. Ross mendapati Brackbill sudah diterima dengan sangat baik oleh kawanannya. Bahkan ia menggantikan Longneck sebagai pemimpin kawanan itu. Malam harinya, pesawat induk dari perusahaan Universal Dynamics menurunkan sebuah drone bernama Fontre untuk menjemput Ross pulang sesuai dari sinyal panggilan Ross sebelumnya. Dari keterangan Fontre, Ross merupakan unit robot khusus yang sengaja dirancang untuk bisa mempelajari kehidupan hewan liar, termasuk mempelajari bahasa mereka. Maka dari itu, perusahaan sangat membutuhkan informasi dari Ross, termasuk memori miliknya yang menyimpan banyak pelajaran mengenai hewan. Baru beranjak ke pesawat, tiba-tiba Finn datang sambil berteriak jika Brackbill ingin bertemu. Mendengar itu, Ross sontak bahagia yang membuat Ross memutuskan untuk menetap di pulau ini. Akan tetapi, Fontre diprogram agar berhasil membawa Ross pulang dengan utuh bagaimanapun caranya. Tidak tinggal diam, seluruh hewan di pulau itu
membantu Ross untuk melawan robot itu. Hingga pertempuran robot bersama hewan sudah tidak bisa dihindarkan. Von Trapp kemudian membawa Ross masuk ke dalam pesawat induk dan mulai mengambil datanya. Tidak tinggal diam, Black Bill mengajak kawanannya untuk menyelamatkan Ross dengan memasuki pesawat induk secara paksa. Akhirnya, Black Bill berhasil menggagalkan pengambilan datanya, lalu menyelamatkan Ross untuk segera keluar dari pesawat itu. Let's go home. Bersamaan dengan itu, seluruh hewan berbondong-bondong merobohkan pohon besar ke sungai untuk memadamkan api yang mulai menyebar. Pada akhirnya, Ross bukan hanya berhasil menyelesaikan tugasnya sebagai robot pembantu, Ross juga menjadi sosok ibu yang rela mengupayakan apapun demi kebahagiaan dan keselamatan Black Bill yang sudah ia anggap sebagai anaknya sendiri. Ross yang tidak ingin ada korban lagi karena robot tempur yang pasti akan datang untuk mencarinya, Ross memutuskan untuk kembali pulang ke asalnya dengan meninggalkan seluruh data miliknya. Ross berjanji tidak akan pernah melupakan mereka semua, terutama Black Bill yang sudah ia anggap sebagai anaknya sendiri. Dengan perasaan sedih, Ross akhirnya meninggalkan mereka. Dan dengan itu pula, film pun berakhir. Saya Andres, terima kasih. The unfamiliar road. Let's go home.